Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, yang namanya kerja pasti capek ya. Kalau kata orang tua dulu, gimana nggak capek? Tidur aja capek gitu ya. Tapi pertanyaannya gimana nih waktu kerja kita tetap sehat gitu ya. Karena kalau nggak sehat, ya kerjanya jadi nggak enak, deadline-nya jadi nggak tercapai, dimarahin bos atau atasan gitu ya. Apakah kemudian untuk menjadi sehat ketika bekerja ini harus diselingi dengan olahraga, senam, atau yang lain sebagainya? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu sehat saat bekerja. Nah kalau ngomongin tentang sehat ini kan pasti identik dengan olahraga. Nah mungkin hal-hal yang ya olahraga tipis-tipis yang bisa kita lakukan apalagi masa pandemi gini adalah peregangan ya, atau meregangkan otot. Nah kita akan membahas nih 5 manfaat meregangkan otot. Kita lihat yang pertama ya pemirsa. Mengurangi stres. Nah, kalau kita ngomongin masa pandemi gitu ya, waduh ini stresornya banyak banget ya, baik fisik maupun mental, finansial dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ternyata meregangkan otot ini ada fungsinya untuk mengurangi stres. Kenapa? Karena masa pandemi ini kan stresornya banyak, sehingga mungkin kecenderungan kita untuk mengalami tension atau tegang otot itu akan lebih tinggi. Nah, fungsinya meregangkan otot adalah untuk meregangkan itu punya otot-otot yang tegang gitu ya, yang tension itu, sehingga ini bisa merilis stres kita sedikit demi sedikit. Jadi kalau Anda merasa stres sekarang gara-gara masalah kerjaan atau yang lain sebagainya, coba deh Anda meregangkan otot Anda. Oke, kita lanjut yang kedua. Melancarkan peredaran darah. Nah ini menjadi penting sekali ya, sirkulasi darah di dalam tubuh kita supaya kita ini bisa lebih sehat. Karena apa? Dapat ada beberapa manfaat nih, mempersingkat waktu penyembuhan, terus kemudian mengurangi nyeri otot, dan pastinya ini bisa mengalirkan nutrisi lebih baik menyeluruh ke seluruh tubuh kita. Oke, kita lanjut yang ketiga. Memperbaiki postur. Nah ini juga penting apalagi masa pandemi ya, mungkin banyak dari kita yang akhirnya dulunya WFO gitu ya. Kalau di kantor kan mungkin enak ada meja sama kursinya, tapi kalau di rumah ini biasanya kita WFH itu kadang-kadang ini kamu perubahan ngerjain tugas kantornya di atas tempat tidur gitu sambil tiduran, sehingga akhirnya posturnya agak terganggu. Nah kalau Anda ternyata memiliki gangguan atau postur tubuh, Anda bisa melakukan peregangan gitu ya supaya bisa memperbaiki postur tubuh. Kita lanjut yang keempat, cegah sakit punggung. Nah ini ada hubungannya dengan postur tubuh tadi. Mungkin dengan postur tubuh yang tidak sesuai gitu ya, ini bisa menyebabkan nyeri punggung gitu atau sakit punggung. Nah dengan melakukan peregangan ini katanya bisa mencegah sakit punggung. Kita lihat yang terakhir. Meningkatkan kinerja fisik. Nah ini menjadi sangat penting ya, apalagi kalau kita mau beraktivitas. Mungkin pagi hari sebelum kita berangkat kerja atau sebelum kita kerja atau beraktivitas, kita bisa melakukan peregangan tipis-tipis gitu ya. Apalagi kalau untuk aktivitas yang agak lumayan berat. Sama halnya kalau kita mungkin waktu kecil kita suka berenang gitu. Nah kenapa berenang kok tiba-tiba waktu berenang kita suka kram kaki gitu? Karena katanya belum pemanasan atau peregangan. Nah itu dia tadi 5 manfaat peregangan yang katanya baik untuk kesehatan tubuh kita, dan kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, dan masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa manfaat peregangan gitu ya. Apalagi kalau kita mau beraktivitas atau berolahraga, ternyata manfaatnya banyak banget. Nah untuk membahas apa saja manfaat dari peregangan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Michael Triangto SPKO, spesialis kedokteran olahraga. Selamat pagi Dr. Michael, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, selamat pagi pemirsa. Ya, kabar saya baik-baik saja. Terima kasih banyak. Oke, semoga sehat-sehat terus ya dok ya, biar bisa terus sharing-sharing di Bincang Sehati ini sama saya dan pemirsa ya dok ya. Oke, dok, hari ini kita akan membahas dok salah satu hal yang mungkin ya kelihatannya simpel gitu ya, sepele, ternyata manfaatnya juga lumayan banyak gitu ya. Kalau mungkin kita ngomongin olahraga kan perlu waktu yang mungkin dan keseriusan yang mungkin agak lebih gitu. Nah kalau ngomongin olahraga mungkin banyak yang excusesnya banyak, terutama untuk yang di kota besar. Nah, kalau peregangan kan mungkin hal yang simpel dan tidak butuh waktu yang lama. Kalau olahraga nggak bisa, harusnya peregangan bisa dong. Dan hari ini kita akan membahas ya dok ya, beberapa manfaat dari peregangan. Yang pertama adalah mengurangi stres katanya ini dok. Gimana antara hubungan si meregangkan otot, peregangan tubuh dengan stres ini gimana dok? Baik, Mas Raden.
Jadi memang benar kalau olahraga itu kan kita semua sudah sepakat olahraga yang tepat itu baik untuk kesehatan. Ya. Mhm. Nah, pada saat ini yang menjadi masalah terbesar tidak hanya kondisi kesehatan kita, namun juga kondisi kejiwaan kita. Di mana banyak orang-orang yang merasa bosan, merasa boring, bahkan masuk ke dalam fase stres Mhm. yang berlebihan. Apapun yang berlebihan itu biasanya tidak baik. Nah, dalam keadaan demikian, kita membutuhkan sesuatu yang berbeda. Mas katakan tadi olahraga ya, cuma olahraga membutuhkan waktu. Betul sekali. Olahraga membutuhkan waktu. Olahraga membutuhkan kesiapan mental. Sedangkan mentalnya lagi nggak siap, lagi stres. Gitu. Kita dapat memulai dengan peregangan. Nah, peregangan ini sering dianggap remeh sayangnya. Padahal sesuatu yang simpel dianggap remeh. Nah, kalau kita dapat mengalihkan perhatian kita dari yang tadi kita stres dengan pekerjaan dan sebagainya, akhirnya kita mudah lelah, kita tidak efisien dalam menggunakan waktu bekerja, ya, itu dapat kita alihkan dengan melakukan gerakan-gerakan tertentu. Misalnya saja, ya kita tarik ke belakang, kita miringkan leher kita, kepala kita. Itu adalah bentuk-bentuk peregangan yang akan mengalihkan perhatian kita dari pekerjaan yang rutin seperti itu monoton menjadi sesuatu yang berbeda. Kita merasakan sensasi lehernya tidak tegang lagi, punggungnya tidak kaku, dan tentunya itu akan memperbaiki mood, memperbaiki kondisi kejiwaan kita sehingga stres, saya tidak katakan hilang, tapi sedikit berkurang. Dengan demikian, peregangan itu penting sekali untuk menjaga kinerja kita. Di antaranya adalah dengan menurunkan faktor stres tadi. Kira-kira Nah, begitu, Mas. itu dia ya. Jadi kalau mungkin sekarang masa pandemi gitu ya Dok ya, stresornya banyak ya, stres fisik dan mental gitu ya Dok ya, karena mungkin berbagai hal ya, mungkin karena finansial, rumah tangga juga gitu, pekerjaan semuanya banyak. Nah, Anda bisa meluangkan waktu sebentar saja untuk meregangkan otot Anda supaya Anda tidak terlalu stres gitu. Bukannya menghilangkan 100%, tapi ya setidaknya meminimalkan risiko dan mengurangi kadar dari stresnya itu sendiri gitu ya Dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua Dok. Melancarkan aliran atau peredaran darah. Nah, gimana nih Dok? Nah, kita tahu dalam posisi tertentu kita bekerja mungkin tidak proper, tidak suatu posisi yang bagus. Misalnya saja kita bekerja di ruang tamu dengan meja tamu, dengan coffee table, yang kita tahu itu lebih rendah daripada meja kerja kita, dan juga tentunya tanpa kursi. Ya, dengan demikian lutut kita terlipat. Ini adalah salah satu contoh konkret bahwa dengan bekerja seperti itu, aliran darah terganggu. Apa buktinya? Kram, kesemutan, kaku, ya, akibat aliran darah yang terhambat. Ini tidak hanya pada tungkai bawah, tapi juga pada seluruh bagian tubuh, terutama anggota gerak. Nah, kalau sudah begitu, dengan melakukan peregangan, kita berdiri sebentar, ya, kita kemudian luruskan lututnya, kita tarik punggung kaki kita itu ke arah kita, itu kita sudah membuat peregangan sehingga aliran darah yang tadinya terhambat karena terlipatnya lutut kita, terlipatnya panggul kita, itu dapat mengalir dengan baik lagi. Dengan demikian, kembali lagi kita dapat bekerja dengan nyaman lagi gitu, ya, tidak seperti sebelumnya. Kira-kira begitu. Oke ya, jadi sangat luar biasa ya kalau kita berbicara tentang aliran darah yang lancar, ini manfaatnya banyak banget dan ini bisa didapatkan dari meregangkan tubuh kita gitu ya Dok ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, memperbaiki postur Dok. Gimana nih, apalagi masa WFH nih banyak yang kemudian kerjanya asal-asalan di rumah nih Dok. Seperti yang saya katakan tadi, ya, kadang-kadang kita bekerja dengan peralatan kerja yang tidak ergonomis. Artinya seadanya, gitu ya. Kalau di kantor segala sesuatu mendekati apa yang kita harapkan. Misalnya kursi kita dapat kita turunkan, dapat kita tinggikan sehingga kita dapat bekerja dengan nyaman. Namun kita bekerja
di rumah, terkadang itu kita harus menyesuaikan dengan kondisi. Misalnya saja sambil bekerja itu si kecil merengek, kemudian mendekati kita. Terpaksa kita bekerja sambil merangkul dia. Lah posisinya jadi miring. Posisi miring, postur akan terganggu bila mana hal ini dilakukan untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin saja sampai si kecil tertidur di paha kita pada saat kita duduk tadi. Sehingga mau tidak mau kita menyesuaikan posisi kita. Nah, postur kita pun menjadi tidak baik. Nah, bagaimana kita untuk mengatasi ini? Kita membutuhkan waktu, tapi untuk sesaat kita dapat melakukan peregangan. Misalnya saja, maaf saya mundur sedikit, kita begini, kita tarik ke atas, kita sudah meluruskan punggung kita, leher, dan tulang belakang kita. Dengan demikian, hal ini praktis, simple, dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Ya, manfaatnya tidak hanya bagi pelakunya, namun juga yang terkait dengan itu. Misalnya kantornya, tugas jadi selesai tanpa alasan macam-macam. Kira-kira begitu. Oke ya, jadi hal-hal yang simpel aja gitu ya, tidak kemudian kita bertahan pada satu posisi, apalagi kalau masa pandemi WFH di rumah di atas tempat tidur kerjanya sambil laptopan gitu ya Dok ya, ngetiknya gini nih. Nah itu lama-lama tuh kayak yang di sini agak pegel-pegel ini kalau akhirnya WFH-nya ini udah hampir setahun. Apalagi itu yang normal Mas. Apalagi sebelumnya memang sudah gangguan postur, misalnya saja yang bungkuk, ya, misalnya saja yang skoliosis, itu akan sangat-sangat mengalami masalah karena yang sebelumnya saja sudah sakit akan menjadi lebih sakit. Dengan melakukan peregangan yang tepat dan sesuai, itu akan membuat tubuhnya menjadi lebih nyaman. Bahkan harapkan posturnya yang sudah mengalami gangguan karena skoliosis kan ya, tidak mungkin dengan peregangan saja langsung bisa sembuh gitu ya. Jadi itu dapat kita pertahankan agar tidak memburuk. Kira-kira begitu. Itu dia, sangat luar biasa ya Dok ya. Oke, yang selanjutnya adalah cegah sakit punggung. Nah ini mungkin ada hubungannya dengan sebelumnya nih Dok, gimana nih? Betul, tadi Mas Raden sudah mencontohkan kerjanya di ranjang, gitu ya. Jadi miring, gitu ya. Nah, tentu saja beban pada pinggang atau punggung itu menjadi sangat besar karena semua ke depan. Nah, untuk penyembuhannya tentu saja bisa dengan menggunakan obat-obat pereda sakit, pereda nyeri. Namun itu menurut saya bukan jawaban. Mengapa? Karena tanpa obat pun dapat kita sembuhkan selama itu hanya akibat kekakuan. Bahkan kekakuan tidak perlu obat. Yang diperlukan adalah peregangan yang tepat. Jadi dengan demikian peregangan dapat mengatasi masalah nyeri punggung, nyeri tengkuk, nyeri pinggang, nyeri paha. Wah, semuanya deh nanti seperti tukang obat. Banyak sekali ya Dok ya. Oke Dok, yang terakhir. Nah ini menjadi sangat penting ya, apalagi untuk kita yang suka beraktivitas, mungkin juga beraktivitas berat gitu ya Dok ya. Ternyata manfaat peregangan ini adalah meningkatkan kinerja fisik kita supaya siap lebih lebih fit untuk menghadapi hari-hari atau kegiatan. Gimana nih Dok? Baik. Nah, di sini kita melihat ada dua definisi untuk dapat bekerja dengan baik. Definisi yang pertama adalah untuk dapat bekerja dengan baik dan efektif itu harus memiliki kesehatan. Jadi harus sehat. Apa itu sehat? Sehat adalah kondisi fisik, sehat secara fisik, mental, sosial, dan tidak terbatas pada keberadaan penyakit-penyakit tertentu atau cacat. Nah, tadi kita bicara peregangan segala macam. Nah, ini harus sehat dulu kita. Ya, kalau lagi sakit, ya lebih baik istirahat dulu. Nah, kalau kita sudah bisa sehat, apakah kita bisa bekerja, kinerja kita bisa baik? Bagus. Tidak. Kita membutuhkan faktor kedua, yaitu definisi kedua adalah bugar. Apa itu bugar? Jadi bugar apakah sama dengan sehat? Tidak. Sehat itu sendiri seperti itu, definisinya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dan bugar adalah suatu kondisi di mana kita
mampu melakukan pekerjaan sehari-hari, Mm-mm. bahkan kita dapat melakukan sesuatu yang lebih. Jadi pada saat kita bekerja, kita membutuhkan suatu energi yang lebih. Pada saat itu kita mampu melakukannya tanpa kelelahan yang berlebihan dan recovery cepat. Jadi kalau misalnya kita lagi melihat Mas Raden melihat teman, kemudian tiba-tiba aduh, ini orang yang saya cari-cari selama 1 minggu, saya kejar, tentunya terengah-engah. Namun dalam waktu 5 menit langsung normal lagi. Itu yang kita sebut sebagai sehat dan bugar. Namun bila mana kita itu sehat, kemudian kita naik tangga 3 lantai saja karena liftnya penuh, kita terengah-engah sampai setengah jam, itu tidak bugar. Dengan demikian kita tahu untuk kesiapan fisik dapat bekerja dengan baik, kinerja yang baik, kita membutuhkan tidak hanya fisiknya maupun juga mentalnya. Dengan demikian keseluruhan yang tadi kita bicarakan itu dijamin dapat meningkatkan kinerja kita sebelumnya. Oke, sangat gitu. luar biasa pertanyaannya. Sekarang kita sehat aja atau sehat dan bugar, Dok? Nah, nanti harus dianalisis lebih mendalam ya, kita sehat dan bugar atau enggak. Baik, terima kasih Dr. Michael sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Ini manfaat peregangan sangat luar biasa. Semoga kita semua sehat terus dan jangan lupa untuk menyisipkan waktu sebentar untuk meregangkan tubuh Anda. Terima kasih Dr. Michael, sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi, Dok. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, siapa yang ingin sehat saat bekerja. Nah, apalagi masa pandemi gitu ya, stresornya banyak. Jangan kemudian ketika kita bekerja kita malas-malesan, akhirnya nggak sehat, nggak semangat, semua pekerjaan kita jadi berantakan gitu. Nah, kalau kita sehat kan semua pekerjaan kita jadi bagus, kita produktif, bos, atasan, dan hasil kerja juga semuanya memuaskan gitu ya. Nah, untuk membahas gimana caranya supaya tetap sehat saat bekerja, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Nurul Hanifah SPOK, dokter spesialis kedokteran okupasi dari Rumah Sakit IMC Tangerang. Assalamualaikum Dr. Nurul, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi Mas, apa kabar? Alhamdulillah, baik juga Dok. Dok, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang penting gitu ya Dok ya, apalagi masa pandemi ini. Kalau kita ngomongin sehat, kayaknya kalau dulu kita ngomongnya sehatnya selalu fisik terus gitu ya. Mungkin juga sehat mental juga selama pandemi juga kan menjadi penting gitu ya. Sehat dua-duanya lah gitu kan ya. Apalagi kalau masa pandemi juga orang WFH harus kerja di rumah. Gimana nih dengan postur tubuh? Seperti tadi kita bahas di segmen sebelumnya gitu ya Dok ya. Oke, sebelum kita membahas lebih mendalam tentang bagaimana caranya sehat, yang dimaksud dengan sehat itu sebenarnya seperti apa sih Dok? Ya, sebenarnya kalau kita ngomong soal sehat, itu biasanya ada 3 komponen ya, sehat secara fisik, secara mental, dan secara sosial. Itu definisi menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia. Gitu. Jadi bukan hanya kita sehat fisik aja, misalkan nggak ada gejala penyakit atau apa, belum tentu kita bisa disebut sehat. Gitu. Tapi mesti ada 3 komponen itu. Jadi sehat secara fisik, secara mental, dan secara sosial gitu kira-kira. Oke, berarti kalau ngomongin indikatornya di 3 hal itu ya Dok ya? Betul. Oke, lalu yang menjadi pertanyaan kemudian apa aja sih faktor gitu ya? Kalau kita ngomongin penyakit ini istilahnya kan faktor risiko gitu. Nah kalau ngomongin sehat sendiri, faktor risiko apa yang membuat akhirnya kesehatan seseorang ini bisa terganggu? Baik secara fisik, mental maupun sosial ini Dok? Ya, jadi kalau kita bicara faktor yang dapat mengganggu kesehatan, itu tentu yang dapat mengganggu 3 hal itu. Ya, kita breakdown dulu ya mungkin ya. Kalau yang fisik itu ya biasa kalau kita ada penyakit, misalkan ada demam atau kita ada virus, bakteri masuk, itu pasti larinya ke fisik ya. Tapi kalau kita bicara mental, itu lebih ke bagaimana kita memanage stres dari luar, kemudian bagaimana coping mechanism kita terhadap masalah-masalah yang terjadi. Nah, kemudian kalau secara sosial itu artinya kita bisa berinteraksi secara normal
dengan orang lain, kemudian bisa produktif, ya, produktif bekerja dan kemudian dan lain-lain itu dalam satu kesatuan baru kita bisa disebut sehat, seperti itu sih. Kalau faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita tidak sehat tentunya yang dapat mengganggu 3 hal tersebut. Bisa dari faktor internal dari kita itu misalnya kita tidak bisa memanage stres, seperti itu ya. Kita tidak bisa menjaga pola makan kalau fisik, kita malas berolahraga, itu dari internal. Tapi kalau dari luar, dari eksternal misalnya ya hal-hal yang terjadi yang tidak bisa kita kontrol juga gitu. Itu dari dua-duanya bisa mengganggu kesehatan seperti itu. Nah, oke, kalau ngomongin pekerjaan kan semuanya nyangkut nih dok, fisik iya, mental iya, sosial iya, karena kita punya teman-teman kerja di kantor gitu ya dok ya. Iya. Oke, lalu pertanyaannya kemudian dengan 3 hal tadi, indikator dan faktor risiko yang ada gitu, siapa saja sebenarnya rentan mengalami gangguan kesehatan dalam hal ya 3 konteks tadi dok? Ya, tentunya kalau yang rentan, ya tentu saja yang tidak bisa mengontrol yang tadi saya utarakan tadi. Ya, jadi kalau selama orang itu bisa memanage apa-apa yang misalnya nih orang-orang yang tidak mampu menjaga pola makan ya, terlalu banyak gorengan, misalnya gorengan itu bukan nggak boleh, tapi kita harus batasi ya sewajarnya karena segala sesuatu yang berlebihan tentu saja tidak baik gitu ya. Nah, terus selain asupan, kemudian olahraga dan lain-lain itu kita perlu di-manage sendiri gitu ya. Nah, kalau yang lain-lain tentu saja juga sama sih, yang mental dan apa namanya sosial tadi gitu. Oke. Nah, kalau oke dok. Sebenarnya kalau ngomongin penyakit gitu ya dok, yang berhubungan dengan pekerjaan, ini sebenarnya yang selalu ke fisik terus, ke mental terus, atau ke sosial terus, atau tiga-tiganya bisa saja terjadi dok? Nah, kalau kita ngomong tentang pekerjaan, tentunya tiga-tiganya bisa terjadi, gitu ya. Karena apa namanya kita punya kalau dari fisik itu misalnya kalau misalnya kita terlalu banyak mengangkat yang berat, kemudian kita kalau di kantor misalnya stasiun kerjanya itu tidak ergonomis, misalnya layar monitornya terlalu tinggi atau apa namanya yang buat keyboardnya yang buat ngetik itu lebih tinggi dari tangan kita. Nah, itu juga bisa menyebabkan lama-lama menyebabkan penyakit ya, kemudian zat-zat kimia, biologi dan lain-lain ya. Nah, kemudian kalau yang psikososial yang untuk mental itu biasanya tekanan-tekanan kerja seperti itu juga bisa sih menyebabkan lama-lama menyebabkan gangguan akibat kerja seperti itu. Oke, berarti memang ada beberapa hal yang harus diwaspadai gitu ya dok ya. Mulai dari yang kelihatan banget di depan mata kita, apakah kemudian posisi layar, komputer, kemudian keyboard dan lain sebagainya, ini menjadi sangat penting. Apalagi psikososial juga dengan teman-teman rekan kerja gitu ya dok ya. Nah, pertanyaannya kalau ngomongin kerja, apalagi kan masa pandemi dok. Kita yakin ini stresornya banyak banget gitu ya. Deadline juga pasti banyak banget. Sedikit banyak pasti kita akan bantuin teman-teman kita yang WFH gitu kan. Sedikit banyak itu pasti. Dan akhirnya kan ini berlangsung, katakanlah ini pandemi udah setahunan gitu ya. Kalau akhirnya menumpuk stres terus, deadline yang meninggi ini sebenarnya ngefek nggak sih ke kesehatan seseorang? Apakah hanya ngefek ke mentalnya saja atau sebenarnya fisik juga bisa berpengaruh dok? Ya, kalau kita bicara mengenai deadline, terus tekanan di pekerjaan itu kita akan bicara mengenai stres kerja nih, Mas ya. Jadi stres kerja itu berbeda dengan apa namanya stres yang biasa, yang sehari-hari. Kalau stres akibat kerja biasanya setidaknya bisa dipengaruhi oleh 5 hal. Pertama, beban kerja secara kuantitatif, secara jumlah. Yang kedua, beban kerja secara kualitatif, secara kualitas. Dia pekerjaannya sedikit, tapi pekerjaan dia ini mengandung beban tanggung jawab sangat besar. Biasanya ini leader-leader seperti direktur, kemudian kepala-kepala departemen. Itu ya, ini beban kerjanya secara kualitatif, secara kualitasnya. Yang ketiga, background pendidikannya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Jadi dia lulusan apa, dia suruh ngerjain apa sehari-hari, itu pasti stres. Ya. Kemudian yang keempat ini konflik dengan atasan, yang kelima konflik dengan rekan kerja. Nah, 5 hal ini biasanya adalah hal-hal dasar yang dapat menyebabkan stres kerja gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya deadline terus-menerus, tergantung. Itu tidak semua orang yang ada deadline terus-menerus itu pasti akan stres. Itu belum tergantung daripada penerimaannya. Apakah pekerjaan-pekerjaan yang merupakan deadline itu sesuai tidak dengan background pendidikannya tadi, gitu ya. Kemudian cara dia mengelola dan membagi waktu dan lain-lain itu juga sangat berpengaruh. Jadi pekerjaan yang sama untuk orang A
itu belum, misalnya orang A ini stres dengan beban kerjanya yang sekian, belum tentu orang lain, orang B ini juga akan stres. Jadi tergantung, karena background pendidikan A dan B itu berbeda misalnya, gitu ya. Kemampuan mengelola stres si A dan si B berbeda. Jadi kita kalau seperti ini harus melihat kasus per kasus memang, dinilai satu persatu. Apakah benar ini stresnya merupakan stres kerja? Seperti itu sih kira-kira, Mas. Oke, berarti tidak semua orang yang menghadapi deadline ini akan stres, tergantung bagaimana coping with the problemnya gitu ya dok ya. Yes, Nah pertanyaannya adalah kemudian kalau dilihat secara umum ada efek tidak dari pikiran yang terbebani terlalu berat gitu ya dengan sakit fisik? Oh, tentu aja ada kalau itu ya. Jadi karena pada saat pikiran kita terbebani, itu kita punya hormon Mas di tubuh yang namanya hormon kortisol dan adrenalin. Nah, itu akan terproduksi terus-menerus. Jadi normalnya itu dia kalau kita menghadapi sesuatu yang membuat kita tegang atau stres atau cemas, itu memang akan terproduksi adrenalin dan kortisol. Tapi pada saat stres itu sudah hilang, itu akan turun dan tubuh kita akan rileks kembali. Tapi kalau kita terus-menerus terbebani pikiran kita, kedua hormon itu akan terus ada dalam darah dan otomatis adrenalin itu bisa mempersempit pembuluh darah dan kemudian nanti bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Gitu ya, terus nanti mensupresi atau menekan sistem pencernaan, kemudian melemahkan sistem imun tubuh. Nah itu ceritanya jadi panjang kalau kita tidak bisa memanage stres kita terjadi terus-menerus gitu, nanti itu akan berpengaruh pada fisik seperti sakit kepala, asam lambung meningkat, kayak gitu sih kira-kira ya. Oke. Nah ini sangat luar biasa ternyata dari pikiran pemirsa kalau Anda merasa stres selama masa pandemi ini jangan sampai diturutin terus, Anda harus mencari manajemen terbaik untuk stres kita ya. Karena ini ternyata stres tidak hanya pengaruh ke mental tapi juga ke fisik juga, kan ngeri kalau mentalnya sakit, fisiknya sakit. Nanti di segmen selanjutnya dok, kita akan membahas lebih kepada fisik kita, gimana nih postur tubuh kita, apalagi untuk mereka yang WFH kan ya. Tadi sedikit banyak sudah dibahas juga sama Dr. Michael di segmen sebelumnya. Ini gimana kalau akhirnya kerjanya di tempat tidur, nah, efek nggak ke tubuh kita posturnya dan bagaimana cara mengatasi nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, sehat saat bekerja. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, aduh kayaknya selama ini saya kok kerjanya kayak ngerasa nggak sehat ya, suka capek, suka lemas. Nah, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv dan kita masih bersama dengan Dr. Nurul Hanifah SPOK, spesialis kedokteran okupasi dari Rumah Sakit IMC Tangerang. Dr. Nurul, kita lanjut lagi ya, Dok ya. Kalau kita ngomongin tentang Kalau kita ngomongin tentang postur tubuh. Nah, ini kan sering dibahas juga nih, Dok, apalagi masa pandemi ya, ketika kita WFH. Malah banyak yang santai-santai nih dok. Di rumah kerjanya sambil leha-leha, rebahan gitu ya. Atau kemudian kalaupun yang akhirnya kerja di kantor mungkin ya tetap duduk di kursi gitu. Sebenarnya pertanyaannya ini ngaruh nggak sih sebenarnya postur tubuh ini dengan kesehatan kita ke depannya, dan seberapa lama ketika kita duduk katakanlah atau kita rebahan di kasur atau di tempat tidur ini bisa ngefek ke postur tubuh kita dok? Ya, sebetulnya kalau postur tubuh itu memang sangat berpengaruh terhadap kesehatan, terutama jatuhnya nanti ke gangguan muskuloskeletal, yaitu gangguan otot dan rangka. Ya, biasanya kalau orang di kantor itu justru banyak yang terabaikan ya posturnya, karena dianggap kan ya, mereka tidak angkat berat. Biasanya kalau postur tuh identik dengan yang angkat angkut berat gitu, padahal tidak selalu. Nah, justru yang di kantor ini kadang terlupakan, padahal mereka duduk lama, terus-terusan menggunakan komputer ya, terus kemudian menatap layar monitor
Oke, itu juga sangat berpengaruh pada kesehatan. Kalau kita bicara postur, artinya kita bicara mengenai ergonomi, gitu ya. Dan ergonomi di kantor ini biasanya berhubungan dengan visual display terminal, yaitu stasiun komputer yang kita pakai sehari-hari. Kemudian kita dalam posisi duduk, ya duduknya itu sebetulnya juga harus diatur, gitu ya. Seberapa tinggi lutut kita, kemudian posisi siku kita ada di mana, kemudian apakah kesejajaran antara mata dengan bagian atas, tepi atas layar monitor, itu juga sebetulnya mesti sangat diperhatikan. Kalau pertanyaannya seberapa lama sih kita duduk lama itu artinya, nah sebetulnya definisi duduk lama itu adalah duduk posisi terus-menerus lebih dari 4 jam. Itu namanya duduk lama gitu ya, tapi artinya adalah duduk yang posisinya statis, yang dia tidak punya kesempatan untuk sekali-sekali berdiri gitu ya. Kalau misalnya kita nih biasanya masuk jam 8 ya katakanlah, sampai jam 12 kan istirahat tuh 4 jam ya. Nah 4 jam ini dapat dikatakan duduk lama apabila dari jam 8 sampai jam 12 itu memang tidak berdiri sama sekali, tidak bisa berdiri sama sekali karena pekerjaannya gitu ya. Tapi kalau dia bisa sekali-sekali ke toilet misalnya, atau kadang kita ngetik, kadang kita ngeprint atau fotokopi, itu beda lagi. Berarti dia tidak terus-menerus selama 4 jam itu duduk terus gitu, Mas Raden. Oke, agak serem juga ya dok ya kalau 4 jam statis ya dok. Iya, tapi kan ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus duduk lama. Seperti orang yang kerja kalau di pabrik ada bagian assembly. Assembly itu dia memang harus duduk terus karena dia mengejar produksi kan. Nah, tapi kalau misalnya di kantor, mungkin yang menatap layar saham misalnya kan harus perhatikan terus. Nah, itu juga duduk terus ya. Tapi kalau yang di kantor-kantor biasa sih saya rasa bisa diatur lah setiap 2 jam kita stretching ringan, kan ada ya office stretching, bisa sih dicari infonya banyak sekali. Oke, sambil bersilaturahmi keliling ya. Yeah. Tapi tetap jaga jarak ya. Oke, dok sebelum lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa dok, akan saya bacakan dok. Ini dari siapa kita lihat, @Nugroho Arsa. Dok saya itu pas WFH sekarang ini suka ngerasa lapar gitu. Wah sama nih ya, suka ngerasa lapar. Nih akhirnya suka order makanan online. Nah gimana caranya biar nggak mudah lapar dan stop makanan junk food? Nah ini dia dok, ini kayaknya bukan masalahnya Pak Nugroho aja nih, kayaknya banyak juga yang akhirnya karena mager di rumah aja WFH akhirnya pesan makanan online dan rata-rata mesen junk food. Gimana caranya biar nggak mudah lapar dan stop makan junk food ini dok? Ya kalau mudah lapar kayaknya masalah kita semua ya. Kalau di rumah itu mungkin karena kita kalau di rumah kan sendiri ya, beda sama kalau kita di kantor itu kan banyak kawan, jadi agak bisa ngobrol dan lain-lain, jadi mungkin agak teralihkan. Kalau di rumah mungkin agak bosen ya, jadi bawaannya lapar terus gitu. Yang bisa dilakukan sih sebenarnya mengontrol porsi makan dari pagi dan jenis makanan. Biasanya kalau pagi itu jangan makan yang berkarbohidrat tinggi gitu ya. Jadi kalau kita karbohidrat tinggi itu kan karbohidrat dalam tubuh kita dipecah, nanti ujungnya menjadi glukosa kan. Nah, glukosa atau gula dalam darah. Nah, itu menstimulasi insulin, dan dia insulin itu hormon dalam tubuh yang distimulasi oleh gula. Dan insulin itu akan cepat menurunkan kadar gula darah dan kita jadi merasa cepat lapar gitu. Jadi kalau pagi itu ya Pak Nugroho ya Pak ya. Yeah. Nugroho ini nanti kalau pagi lebih baik yang protein tinggi seperti telur, kemudian sayur-sayuran seperti itu kalau pagi. Jadi tidak mudah lapar. Jadi seratnya masuk di pagi. Ya nanti makan beratnya baru siang. Itu lumayan sih untuk mengurangi rasa cepat lapar gitu ya. Dan rasa kebosanan itulah yang harus di manage gitu ya. Nah kalau stop junk food yaitu jawabannya cuma satu sih Mas Raden. Apa itu, harus dok? niat yang kuat. Niat yang kuat. Kalau yang lain gitu ya. Ya, jadi harus bisa memanage tadi itu. Makanya tadi saya bilang kalau mau sehat itu kan 3 tadi ya, fisik, mental, dan sosial. Nah, untuk itu salah ya. satunya Jadi kalau asupan makan. Iya, jadi kalau untuk rasa mudah laparnya itu bisa diatasi dengan konsumsi sedikit karbo, lebih kepada ke protein atau serat gitu ya. Tapi kalau untuk junk foodnya ini kembali lagi ke nawaitunya ya, ke niatnya. Iya betul sekali. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Nugroho dan semoga sehat terus, nggak mudah lapar, makan makanan yang sehat. Oke, terima kasih Pak Nugroho. Oke dok, kita lanjut lagi dok. Nah, kalau ngomongin tentang bekerja di kantor dok, ini kan banyak dari kita ya pasti hampir semua pekerjaan kita ini menggunakan komputer. Nah, sejauh mana sebenarnya kesehatan mata kita kalau kita harus menatap layar komputer terus-menerus ini dok?
Ya, kalau kesehatan mata yang kita harus menatap layar komputer, itu memang harus, itu tadi harus diatur juga nih Mas Raden ya. Kalau kita seharian nih menatap layar komputer, pasti nggak bagus. Kita punya yang namanya eye strain atau mata lelah. Itu misalkan gejalanya kok saya matanya agak memerah, terus agak berair gitu ya. Itu hati-hati kalau orang yang memang menatap layar monitor agak lama gitu. Nah, lamanya seberapa, yaitu biasanya kalau lebih dari 4 jam tadi, cuman kita punya aturan yang namanya aturan 20-20-20. Pernah dengar nggak Mas Raden? Yeah. Ini untuk yang bekerja di depan layar komputer. Jadi setiap 20 menit itu kita melihat sejauh 20 kaki selama 20 detik gitu. Ya, itu untuk mengistirahatkan mata kita agar tidak lelah menatap layar komputer yang karena pasti kan layar komputer itu ada sinar ya, jadi mata kita pasti lelah, itu namanya eye strain atau mata lelah akibat kerja, akibat menatap layar monitor, seperti itu sih. 20 menit, setiap 20 menit memandang 20 kaki selama 20 detik gitu ya? Iya. Kalau misal di depan layar komputer kita itu pemandangan teman-teman kerja kita yang lain itu boleh ya dok ya? Maksudnya nggak harus kemana-kemana tapi ke depan aja gini boleh dok? Boleh, yang penting memalingkan pandangan dari layar monitor. Gitu ya. Kalau bisa sih kalau ada jendela itu lebih baik ya, melihat yang ada pohon, ada langit, iya. Betul sekali. Oke, kebetulan di luar studio kita ada yang hijau-hijau sama laut dok, jadi enak ini dilihatnya. Iya. Oke dok, nah ini hubungan juga dengan komputer, kan kita juga sering harus ngetik nih dok. Kadang-kadang karena kita asik ngetik gitu ya dengan 11 jari, banyak ya 11 jari gitu. Nah ini kadang-kadang jari kita tuh kerasa agak pegel-pegel gitu, ada nyeri-nyeri. Ini bahaya nggak sih dok? Dan jangka panjangnya efeknya apa kira-kira? Ya, kalau ini mengetik ya, yang pekerjaannya ngetik ya, itu kan pekerjaan berulang ya. Kalau ngetik itu kan pergerakan jari kita berulang. Nah, itu lama-lama memang akan menimbulkan masalah persarafan yang disebut dengan carpal tunnel syndrome. Gitu ya, sindrom terowongan karpal bahasa Indonesianya. Jadi itu ada suatu saraf Mas Raden di pergelangan tangan yang lama-kelamaan dia tertekan. Jadi terkompresi atau ketekan sama jaringan-jaringan di sekitarnya. Nah, karena satu saraf ini tertekan, namanya saraf medianus. Nah, ini nanti dia akan menyebabkan misalkan kayak kesemutan, kemudian rasa-rasa kebas gitu ya, mati rasa di ujung-ujung jari. Gitu. Nah, itu terutama pada yang mengetik, apalagi kalau yang tadi saya sampaikan, kalau posisinya itu tidak ergonomis. Biasanya kalau pergelangan tangannya itu lebih rendah daripada keyboardnya, posisi keyboard. Ya, kadang kan mejanya agak tinggi itu ya, terus kita duduknya kependekan. Jadi kita posisi tangannya ini keyboard, ini tangan kita mengetiknya begini. Nah, ini lama-lama bisa menyebabkan tertekannya saraf medianus tadi. Nanti ujungnya carpal tunnel syndrome. Bahaya atau tidak? Jawabannya adalah tergantung dia berhasil dideteksi secara dini atau tidak. Kalau kita bisa deteksi secara dini, itu bisa dengan obat-obatan. Ya, dengan obat-obatan, dengan splinting, dengan seperti semacam elastik verban di splint gitu ya. Jadi dia istirahat. Biasanya deteksi dininya itu rasanya malam tuh Mas Raden. Ya, malam-malam biasanya kok jari-jarinya kayak kebas gitu ya. Nah, kalau misalkan udah terlalu lama, terlambat, udah parah, ya tidak bisa dengan obat-obatan, biasanya dengan surgery atau operasi. Memang harus aware ya. Harus aware, ini benar-benar harus aware dengan keadaan atau kondisi kita gitu supaya kita mendapatkan kesehatan paling baik gitu ya dok ya. Dok, ini saya pernah baca artikel nih dok di salah satu negara di Eropa, kalau nggak salah Spanyol gitu ya. Ada satu kantor yang dia menyiapkan waktu khusus bagi para karyawannya jam segini sampai jam segini harus tidur siang semua gitu. Karena katanya bisa merecharge energi, semangat, terus pikiran, ide-ide kreatif gitu. Karena ini salah satu PH Production House kalau nggak salah di Spanyol sana gitu. Udah lama saya baca beritanya. Nah sebenarnya manfaat, ada nggak sih manfaat tidur siang bagi orang bekerja gitu? Menyisihkan waktu sedikit demi sedikit di jam makan siangnya antara jam 12 sampai jam 1 gitu. Manfaatnya ada nggak dok?
Ya, kalau tidur siang itu pasti ada manfaatnya. Tinggal kita pilih aja durasinya dan jangan lupa posisi tidur siangnya, ya. Sebenarnya ada manfaatnya, tapi kalau posisinya juga terlalu apa sih? Kita punya namanya posisi janggal kalau di ergonomi. Ya, awkward position itu artinya jauh dari posisi anatomis atau posisi normal dari tubuh kita. Nah, itu kalau misalnya manfaat tidur siang pasti ada nih Mas Raden. Jadi sebuah penelitian itu menunjukkan bahwa kalau kita tidur siang selama 30 sampai 60 menit, terutama 60 menit ya, itu dapat meningkatkan fungsi kognitif setelah bangun tidur siang. Tuh, jadi mungkin itu tadi kalau production house kan mesti kreatif, mesti apa gitu ya, mesti alert gitu. Nah, itu deh durasinya mesti dipertimbangkan. Nah, kemudian kalau posisi ya ini aja diatur aja, jadi jangan terlalu janggal gitu posisi tidurnya. Ya memang mau ada nggak mau tidurnya paling di meja kerja ya dok ya. Iya. Oke, kalau bisa senyamannya mungkin jangan sampai akhirnya posturnya juga terganggu gitu ya. Awalnya niatnya mau baik, tidur siang untuk kesehatan malah bisa mengganggu postur tubuh. Pokoknya harus diatur baik-baik senyamannya kita ya dok ya. Oke dok, nanti jangan lupa habis tidur siang kalau misalkan posisi memang janggal, jangan lupa untuk stretching. Nah, gitu. Jadi untuk mengembalikan gitu. Oke, stretching lagi supaya mengembalikan ya postur tubuh kita ya dok ya. Oke, nanti di segmen selanjutnya dok kita akan membahas tips-tips simple, tips-tips tipis-tipis yang bisa kita lakukan supaya kita tetap sehat dalam bekerja ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan di segmen terakhir ini kita masih bersama dengan Dr. Nurul Hanifah SPOK, spesialis kedokteran okupasi dari Rumah Sakit IMC Tangerang. Dr. Nurul, kita mau bahas beberapa tips simpel yang bisa kita lakukan supaya kita tetap sehat selama bekerja ya dok ya. Yang pertama yang mungkin sering kita lupakan karena asik bekerja gitu ya dari jam 8 sampai jam 12, lupa minum gitu kan. Nah, sebenarnya manfaat terhidrasi dengan baik ini apa dok? Ya, manfaat terhidrasi dengan baik ini pertama tentu saja konsentrasi gitu ya, karena orang yang tidak terhidrasi dengan baik itu pasti konsentrasinya lebih tidak baik daripada orang yang terhidrasi dengan baik. Nah, kemudian kecukupan untuk kalau kita bekerja biasanya kan kalau di kantor tuh AC ya, AC-nya dingin ya. Kalau suhu yang ideal itu kan perkantoran 23 sampai 26 ya. Tapi ada juga yang disetel tuh lebih kurang dari itu. Nah, itu kulit kita lama-lama menjadi kering gitu ya. Nah, itu kita wajib mengingat untuk selalu minum cukup dan terhidrasi dengan baik. Oke ya, jangan lupa minum. Nggak usah yang mahal-mahal, minum air putih yang ada di pantry kantor udah cukup ya dok. Apalagi masa pandemi, harus hemat-hemat banget sama dompetnya ya dok ya. Oke, kita lihat yang kedua, gunakan tangga. Nah ini juga banyak tangga akhirnya nggak dipakai, semuanya pakai lift. Manfaat apa yang naik pakai tangga apa dok? Oh ya banyak sekali kalau tangga ya. Pertama kan itu aktivitas fisik ya. Kita kan kalau misalnya mau sehat itu, aktivitas fisik itu minimal 30 menit 3 kali dalam seminggu. Jadi kita beraktivitas fisik itu seperti olahraga misalnya ya, itu minimal 3 kali seminggu dan masing-masing minimal 30 menit. Tapi kadang kita kan nggak sempat ya. Nah itu sih sebenarnya terus-terusan. Tapi ya kita kalau mau tidak terlalu idealis sih, bisa lah kita gunakan tangga kalau di kantor. Ya itu bisa mengambil jatah kewajiban kita untuk melakukan aktivitas fisik gitu. Peredaran darah menjadi lancar. Kemudian kalau kita agak lumayan sering ya mengurangi risiko obesitas dan lain-lain. Mungkin di awal-awal rasanya panas gitu ya dok ya. Di kaki itu kayaknya panas banget, tapi lama-lama kan insya Allah bisa lebih enakan dan lebih sehat dan bugar gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, lebih banyak berkedip. Nah ini mungkin yang intensitas kerjanya lebih banyak di layar komputer kali ya dok ya, atau gimana nih? Ya, kalau lebih banyak betul mungkin berhubungan dengan komputer. Cuman yang lebih efektif sebetulnya yang tadi, aturan 20-20-20 itu. Karena kan kalau berkedip kita nggak mungkin ya selama kita kerja ingat-ingat ayo banyak berkedip itu kan nggak mungkin gitu. Tapi kalau yang 20-20-20 itu mungkin masih visible atau mampu laksana untuk dilakukan sih. Oke, supaya matanya tidak terlalu lelah gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, sering cuci tangan. Nah ini apalagi masa pandemi ini menjadi salah satu prokes. Nah kalau hubungannya cuci tangan dengan sehat selama bekerja gimana nih dok?
Ya, kalau sering cuci tangan itu memang betul. Cuman hati-hati untuk jangan ini ya, jangan keseringan juga. Karena kalau keseringan kan itu kita pakai sabun, nah tangan kita bisa kulitnya bisa kering gitu, Mas Raden. Tapi kita cuci tangan memang tergantung pekerjaan kita. Kalau misalnya kita habis memegang barang-barang, misalkan punya teman atau apa dalam masa pandemi ini, memang kita baiknya cuci tangan. Gitu, cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun. Tapi kalau tidak ada, kita punya hand sanitizer. Seperti itu sih. Jadi dipilah aja waktunya yang kira-kira tangan kita terkontaminasi kapan. Jadi habis itu cuci tangan. Jadi tidak perlu juga kita sering sekali gitu, misalnya tiap 10 menit sekali gitu ya, nggak usah juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kira-kira sedang habis pegang pinjam bolpen atau apa, ini dalam konteks masa pandemi ya, itu baiknya cuci tangan, apalagi sebelum memegang mata dan lain-lain untuk mencegah penularan. Oke, sangat luar biasa Dok. Kita yang terakhir, nah ini juga mungkin harus dilakukan atau tidak ini, selingi hiburan pendek. Mungkin berapa menit sekali, setengah jam atau sejam sekali kita lihat buka YouTube gitu ya, yang video-video lucu, atau kemudian kita datangin ke teman, ngobrol sebentar gitu ya, yang lucu-lucu, hiburan, ketawa-tawa, tetap social distancing, ini juga perlu Dok? Ya, itu juga perlu selama memungkinkan dari jenis pekerjaannya. Ya, kalau pekerjaannya memungkinkan itu sangat baik karena selingan untuk otak, selingan untuk hiburan juga ya. Jadi setelah itu kita bisa lebih produktif, lebih happy, karena kalau kita happy kita juga bisa lebih produktif untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, itu dia tadi, kalau kita happy kita bisa lebih produktif, kerjaan jadi gampang dilakukan, kita puas, bos senang, hasilnya maksimal. Terima kasih Dr. Nurul sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan semoga kita semua tetap sehat saat bekerja. Kita doakan pandemi ini segera usai, apalagi kita sebentar lagi mau Ramadan gitu ya Dok ya. Semoga Ramadan membawa berkah, ini pandeminya segera usai. Terima kasih Dr. Nurul, dan salam untuk teman-teman di Rumah Sakit IMC Tangerang, dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 08898105.000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.